Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mesya Nur Ali. Kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup arkeologi Islam yang di dalamnya mencakup tentang definisi dan objek kajian arkeologi Islam. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan definisi arkeologi Islam. 2. Mengidentifikasi objek kajian arkeologi Islam. 3. Menjelaskan ruang lingkup penelitian arkeologi Islam. 4. Menganalisis pentingnya arkeologi Islam dalam rekonstruksi sejarah Islam. Secara etimologis, arkeologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu arkeos, yang berarti kuno, dan logos, yang berarti ilmu. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia masa lalu melalui tinggalan bendawi. Jadi, arkeologi Islam merupakan cabang arkeologi yang mengkaji tinggalan budaya material yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat Islam pada masa lampau. Selanjutnya, kita akan mengkaji arkeologi Islam menurut beberapa ahli. 1. Hasan Muarif Ambari melihat bahwa arkeologi Islam merupakan kajian yang menelaah secara sistematis data atau tinggalan material masyarakat Muslim untuk menjelaskan perkembangan budaya dan peradaban Islam dalam suatu wilayah. Sementara itu, menurut Uka Chandrasasmita, arkeologi Islam adalah cabang ilmu yang mengkaji berbagai peninggalan budaya Islam seperti masjid, makam, nisan, keraton, kota-kota Islam, manuskrip, dan artefak lainnya untuk memahami sejarah serta perkembangan peradaban Islam di Nusantara. Jadi, secara garis besar bahwa arkeologi Islam berbicara tentang kajian tinggalan material masyarakat Islam pada masa lalu. Berikutnya, objek kajian arkeologi Islam. Pertama, bangunan keagamaan seperti masjid, surau, langgar, dan madrasah. Berbicara tentang masjid, masjid merupakan salah satu objek utama kajian arkeologi Islam karena mencerminkan perkembangan agama, politik, dan budaya masyarakat Muslim. Selanjutnya, makam dan nisan seperti makam para raja, makam para ulama, dan kompleks pemakaman Islam. Melalui nisan dan makam, peneliti dapat mengetahui kronologi, identitas tokoh, hingga jaringan budaya Islam. Yang ketiga, inskripsi yang menjadi sumber penting untuk mengetahui tahun pendirian bangunan, nama tokoh, serta pesan keagamaan pada suatu bangunan. Seperti kaligrafi masjid,
batu bertulis atau prasasti Islam. Selanjutnya, kita akan memasuki ruang lingkup kajian arkeologi Islam. Arkeologi Islam mengkaji aspek religi seperti dakwah, ibadah, simbol keagamaan. Yang kedua, aspek sosial seperti kehidupan masyarakat dan stratifikasi sosial. Ketiga, aspek politik seperti kesultanan Islam atau legitimasi kekuasaan. 4. Aspek ekonomi seperti jalur perdagangan dan pelabuhan Islam. 5. Aspek budaya seperti akulturasi dan tradisi lokal. Tujuan mempelajari arkeologi Islam. Arkeologi Islam bertujuan untuk merekonstruksi sejarah Islam, yakni mengungkap perkembangan Islam berdasarkan bukti material. Yang kedua, memahami peradaban Islam, yakni menjelaskan dinamika sosial dan budaya umat Islam pada masa lalu. Ketiga, melestarikan warisan budaya, yakni mendorong perlindungan cagar budaya Islam. 4. Memperkuat identitas kebangsaan, seperti mengenalkan kontribusi Islam dalam sejarah Indonesia. Seluruh tinggalan tersebut merupakan sumber data arkeologi Islam yang membantu para peneliti merekonstruksi perjalanan Islam di Nusantara. Arkeologi Islam tidak hanya mempelajari benda-benda kuno, tetapi juga memahami bagaimana umat Islam membangun peradaban, membentuk identitas budaya, dan meninggalkan jejak sejarah yang masih dapat kita pelajari hingga hari ini.
Ketika mendengar kata arkeologi, banyak orang yang membayangkan tentang penggalian benda-benda kuno. Namun, bagaimana jika yang dikaji adalah masjid, makam, dan inskripsi Islam? Nah, disinilah arkeologi Islam hadir sebagai cabang ilmu yang mempelajari tentang benda-benda kuno dan kehidupan masa lalu yang berkaitan dengan material peradaban Islam.